Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Widiani dari SMK Negeri 1 Karangawen. Di sini Ibu akan memberikan materi tentang kaitannya dengan budaya kerja. Untuk budaya kerja ini, Ibu akan memberikan materi berkaitan dengan 5R. Apa saja 5R itu? Perhatikan tayangan berikut ini. 5R di sini ada yang pertama, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Yang pertama adalah ringkas. Untuk mengetahui dan kita bisa tahu tentang ringkas itu, perhatikan gambar berikut ini. Nah, sudah lihat kan kalian berkaitan dengan ringkas ini? Ringkas di sini kalian bisa melihat bahwa gambar tersebut memberikan tanda. Perhatikan gambar di sini. Ada yang tertulis tidak dipakai, jarang dipakai, sering dipakai. Nah, sama halnya dengan kalian dalam bekerja atau belajar di sekolahan. Barang-barang apa saja yang kalian pakai, yang kalian pakai atau sering kalian pakai, masih kalian pakai, itu bisa ditaruh pada satu tempat di tempat ini misalnya. Di tempat kalau kalian di rumah ada meja belajar atau di sekolah ada meja belajar, kalian taruh di meja belajar. Misalnya buku-buku yang tertulis atau bahkan yang lama-lama masih sering dipakai, bisa kalian jadikan satu pada satu kotak yang kalian bisa langsung ambil. Sedangkan yang tidak dipakai atau jarang dipakai, kamu taruh di tempat-tempat yang lain, jangan disatukan dengan tempat atau kotak yang sering kalian pakai tadi. Jadi kita lebih mudah mencarinya, tidak susah dan tidak harus mencari-cari mana sih barang yang aku pakai, ini kok nggak ada sih. Nah, makanya apalagi barang itu udah tidak kepake. Atau buku misalnya, kalau kalian belajar nih, buku-buku yang tidak dipakai, udah tidak dipakai, buku SD atau SMP udah tidak dipakai, kok dijadikan satu pada tempat atau box yang sering dipakai tadi, itu tidak benar. Karena untuk budayakan 5R ini kalian harus ringkas, mempetak-petakan atau menaruh pada tempat yang sudah disediakan. Kalau sudah nggak pakai, ya udah ditaruh di tempat atau kotak yang tidak dipakai, karena itu akan menghambat pekerjaan kita di waktunya. Kalau kita mencari-cari terus, waktu kita udah habis. Misalnya kalau kalian anak belajar, anak sekolah, kalian masih cari-cari terus itu buku-buku yang udah kepakai, udah tidak efektif, tidak efisien, ya. Makanya untuk budayakan 5R pada ringkas ini, itu apa? Intinya kita harus bisa memilah dan memisahkan barang-barang yang tidak perlu. Ya, jadi kita bisa pilah-pilah dan pisahkan barang yang tidak perlu atau tidak terpakai. Yang kedua, rapi. Perhatikan gambar berikut ini. Pada budayakan 5R ini harus rapi kita dalam menata ruang belajar kita atau ruang kerja kita. Kalau budayakan 5R di pekerjaan, kita harus benar-benar rapi. Nih,
misalnya menata tempat-tempat atau alat-alat yang kita gunakan dalam bekerja pada satu tempat. Misalnya di box, kalau sudah gak kepake, udah ditutup, taruh dalam satu box. Kadang kalau dalam suatu pekerjaan atau di tempat pekerjaan, ini box-box ini atau lemari kotak-kotak ini, satu kotak itu miliknya satu anak atau satu orang. Nah, itu bisa ditaruh pada satu tempat ini, di dalam satu kotak ini. Misalnya ini kamu, ini punya kamu sendiri, taruh sini. Punya temennya, bisa taruh bawahnya, dan lain sebagainya. Itu kalau di tempat kerja biasanya ada seperti itu. Ini untuk apa? Biasanya taruh untuk HP, bagi yang bawa HP, ya misalnya bawa jaket. Kalau tempat kerja nggak boleh pakai jaket, harus dilepas, makanya taruh di sini. Ada yang suka pakai topi, taruh topinya di sini. Ya. Ada yang bawa ganti atau tas, taruh sini. Jadi jangan jadi satu dengan tempat teman-teman yang lain. Jadi satu nih, jadi satu. Jangan. Harus pisah-pisah dengan yang lainnya. Intinya, di Rapi ini kita harus bisa melakukan penataan di tempat kerja. Ya. Lakukan penataan di tempat kerja. Ditata yang rapi. Ya. Terus yang berikutnya, yang ketiga adalah resik. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini kalian bisa lihat resik. Di tempat kerja kita bisa dilihat orang lain, oh ini tempat kerja kita bersih banget ya. Bersih tidak hanya untuk disapu saja, tapi bisa aja dibersihkan, dilap. Kalau semisal itu jendela, dilap kan nggak mungkin disapu. Ya, intinya itu bisa dibersihkan dari kotoran yang ada di sekitar kita. Kalau contoh ini masih di posisi disapu lantainya biar supaya bersih, tidak terlihat kotoran apapun. Ya, intinya kalau kita di budaya kerja ada resik. Jadi kalian harus bisa menempatkan diri kalian supaya saat kalian bekerja harus benar-benar resik. Ya, tempat kerja itu harus benar-benar resik. Pimpinan kita akan melihat nih, itu si A, kok tempatnya kotor sekali ya? Bagaimana nanti kalau dia melakukan pekerjaan dia sendiri? Jorok. Kalau di garmen nih, dia minum, ya tidak bisa. Dia nggak boleh seperti itu. Minum ada tempatnya sendiri di kantin. Jadi dia harus benar-benar resik dari tempat minuman, makan, dan lain sebagainya. Apalagi kasih kotoran, tidak boleh itu. Tidak boleh, karena tidak bersih tempatnya. Paham ya? Jadi intinya di sini kita harus bisa menjaga kebersihan di tempat kerja. Dimanapun nanti kita berada, sekalipun kita harus bisa menjaga kebersihan tempat kerja. Kalau misalnya kalian dalam ini seorang pelajar nih, belajar. Kalau udah belajar jangan dihempaskan gitu aja. Kamu terus tidur, habis mengerjakan sesuatu tidur. Nggak bisa, nggak boleh. Harus kalian bersihkan dulu. Itu bekas-bekas kotoran, guntingan kertas, guntingan kain, dan lain sebagainya. Kalian harus bersihkan dulu tempat kerja sebelum kalian meninggalkan tempat kerja tersebut. Jelas ya? Berikutnya yang keempat adalah rawat. Perhatikan gambar berikut ini sebelum kita nanti menyimpulkan perawat itu. Nah, coba perhatikan. Di sini ada gambar rawat. Nah, apa yang perlu dirawat di sini? Apa yang perlu dirawat di sini? Ya, rawat. Setelah kita memakai suatu tadi pada bagian-bagian diresik,
dirapi, diringkas, itu pasti kita memakai pada alat-alat tersebut. Nah, kita tidak hanya sekedar memakai, tapi merawat dengan cara apa? Kalau setelah kita gunakan, ya kita benar-benar tempatkan di tempatnya. Kita rawat. Benar-benar. Alat itu dipakai, tidak terus kita buang gitu aja. Kita taruh di tempat-tempat manapun. Jangan. Tetap kita rawat. Kita taruh tempatnya. Misal itu sapu, taruh aja di tempat khusus untuk peralatan menyapu, bersih-bersih dan lain sebagainya. Kalau itu alat-alat kerja kita, ya gunakan tempat khusus juga untuk tadi yang bagian mana dulu, misalnya diringkas, dirapi, taruh alat-alat tersebut hingga kita bisa merawatnya dengan baik. Kalau itu rusak, kita perbaiki, kita rawat. Nah, di sini kita jadi bisa menyimpulkan bahwa rawat di situ kita bisa memelihara kondisi pada ringkas, rapi, resik di tempat kerja. Jadi pelihara kondisi tersebut. Pelihara dengan baik. Jangan sampai kita bisa menggunakan tapi malah tidak bisa merawatnya. Itu salah besar. Ya, kita bisa menggunakan tapi kita juga harus memelihara apa yang kita gunakan tadi pada kondisi diringkas, rapi dan resik tadi. Ya, jadi kita harus bisa memelihara benar-benar kondisi tersebut dengan baik. Ya, yang selanjutnya yang terakhir di sini ada rajin. Perhatikan gambar berikut. Nah, di budayakan 5R rajin ini, di sini tuntutan kita apa? Nah, tuntutan kita supaya kita selalu rajin, membiasakan ringkas, rapi, resik setiap saat. Jadi rajin. Udah masuknya rajin, seragamnya rajin. Pakai busana, detail busananya dari atas ke bawah juga rajin. Bagi yang berjilbab, yang berkerudung, ya makainya rajin. Ya. Terus pakai sepatu, ya juga rapi. Bajunya bersih. Jadi dilihat banyak orang itu juga dipandang, oh dia benar-benar dia kerjanya itu rajin banget. Udah tertib dia di waktunya, rajin. Jam 7, ya udah jam 7 dia berangkat, masuk. Udah tidak boleh terlambat. Dia rajin kerjanya. Tekun. Saat waktunya bekerja, dia bekerja. Bukan dia mainan HP atau bincang-bincang dengan temannya, bicara dengan temannya. Itu enggak benar. Dalam pekerjaan, kalau udah rajin ya udah. Dia benar-benar rajin melakukan suatu pekerjaan. Dari waktunya dia bekerja, dari dia melakukan ketekunan dalam dia bekerja. Jadi di sini dapat disimpulkan, kita harus bisa membiasakan ringkas, rapi, resik setiap saat di tempat kerja. Jadi tidak boleh kita sembarangan. Jam 7 berangkat, ya. Jam 7 itu udah mulai kerja, jam 8 berangkat, itu namanya tidak rajin dia. Nah, terus menempatkan tadi alat-alat tidak sesuai di tempatnya, itu dia tidak ringkas, tidak rapi, tidak bersih. Jadi di saat itu dia tidak disebut yang namanya rajin. Ya. Itu dia malas. Karena dia tidak bisa ringkas, tidak bisa rapi dan tidak bisa resik. Jadi di sini tuntutan kalian menjadi anak yang suatu saat bisa membudayakan 5R tadi, budaya kerja 5R. Di sini tuntutan di suatu perusahaan adalah 5R.
Kalau kalian memilih di jurusan tata busana, disitulah tuntutannya itu. 5R harus kalian perhatikan dengan baik, dengan cermat. Jangan bermalas-malasan lagi. Ya. Anak sekolah harus bisa belajar membudayakan dirinya sendiri untuk nanti siap bekerja. Membudayakan apa? Budaya 5R. Karena ini juga pembentukan karakter pada dalam diri kalian. Tidak boleh bermalas-malasan lagi. Ya, kalau biasanya, Bu, Ibu, taruh situ Bu, piringnya Bu. Jangan menyuruh-nyuruh. Kalau kalian habis makan, ya tanggung jawab kalian. Makan, piringnya bersihkan. Kalau udah habis makannya itu, cuci, kembalikan ke tempatnya. Dan juga jangan lupa dirawat. Itu contoh kecil. Nah, kalau udah bekerja, tanggung jawabmu ya itu yang kamu pegang. Tempatnya yang kamu tempati dalam pekerjaan, ya itu kamu bersihkan. Bukannya ada yang tanggung jawab untuk bersihkan, tapi kamu tetap bertanggung jawab untuk membersihkan tempat yang kamu kerjakan. Tempat yang kamu bekerja di situ. Ya, jadi paham ya untuk 5R dalam pembelajaran ini. Ya, di sini pada bagian terakhir nanti tugasnya yang Ibu berikan pada kalian, kalian memberikan contoh pada masing-masing 5R tadi dalam suatu kegiatan budaya kerjanya tadi diterapkan atau diaplikasikan pada pekerjaan yang kaitannya dengan garment. Ya, kamu bisa berikan contoh minimal masing-masing 5. Ya, masing-masing contoh 5R pada rapi, rajin, resik, ya, dan lain sebagainya itu masing-masing 5. Kalian bisa tulis pada lembar HVS. Kemudian kalian jangan lupa kasih nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian penugasannya bisa kalian nanti upload di kelas mapel Ibu. Ya. Jadi, sementara itu dulu yang Ibu sampaikan. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Ya. Semoga kalian juga, kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sekian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.